Udah jam belum? Udah siap belum? Udah siap belum? Jalan-jalan. Halo teman-teman. Kita orang masuk di sini. Aku Sisil, aku Laras, aku Mira, aku Nabila, aku Yuli. Jadi di video kali ini kita bakal membawakan beberapa informasi juga fakta-fakta menarik yang jarang bahkan belum banyak orang tahu. Udah pada siap kan sama informasinya? Udah. Udah pada siap teman-teman. Kalau gitu langsung aja yuk kita mulai. Tell me something I don't know. Kalau aku bilang ada hewan yang punya 3 jantung dan ada warna biru dan tangan yang bisa bergerak hampir seperti punya pikiran sendiri, kalian percaya nggak? Enggak sih. Emang ada? Ada. Dan hewan itu adalah gurita. Jadi, gurita merupakan salah satu hewan paling unik di lautan karena memiliki sistem tubuh yang sangat berbeda dari kebanyakan hewan lainnya. Pertama, gurita memiliki 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah menuju insang untuk mengambil oksigen, sedangkan 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang menarik adalah, kalau misalnya gurita lagi berenang, jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh itu tuh berhenti bekerja sementara. Kok bisa berhenti? Mati? Enggak. Itu tuh adalah cara gurita supaya dia menghemat energi. Makanya kalau misalnya dibanding berenang, dia tuh lebih banyak jalan di dasar laut. Iya, lihat. Daripada ngambil jalan, daripada capek, mending nyesel. Nah, keunikan berikutnya adalah gurita punya darah berwarna biru. Itu tuh karena dia keturunan bangsawan atau karena dia mendukung Persib. Jadi, berbeda dengan manusia yang menggunakan hemoglobin negasi zat besi untuk mengangkut oksigen, gurita menggunakan hemosianin, yaitu protein yang mengandung tembaga. Hemosianin bekerja lebih efektif di perairan yang dingin dan memiliki kadar oksigen rendah. Jadi, lebih membantu gurita bertahan hidup di habitatnya. Terus, gak cuma itu, sekitar 2/3 neuron atau sel saraf gurita berada di lengan-lengannya, bukan di otak. Makanya, setiap lengan itu dapat merasakan lingkungan dan melakukan gerakan yang sangat kompleks secara semi-mandiri. Misal nih, yang satu dipakai cari makan, terus yang satu dia megang batu, yang satu megang ini, yang satu jadi siap takoyaki. Dan yang terakhir tuh sebenarnya fakta yang mungkin udah banyak orang tahu, yaitu gurita tuh punya kemampuan buat berkamuflase. Jadi dalam hitungan detik mereka bisa berubah warna, pola, bahkan tekstur kulit supaya menyerupai lingkungan sekitar untuk menghindari predator maupun menyergap pangsa tanpa terdeteksi. Jadi dengan 3 jantung, darah berwarna biru, sistem saraf yang luar biasa, dan kemampuan berkamuflase, gurita menunjukkan bahwa alam memiliki cara yang sangat unik dalam menciptakan makhluk hidup. Tell me something I don't know. Jangan terlalu percaya sama ingatanmu. Kenapa? Lu bilang kok Kok tiba-tiba gak percaya gini? Karena otak kamu atau kamu sebagai manusia punya otak kan? Jadi teman, ternyata otak manusia bisa menciptakan kenangan palsu. Bukan kenangan bersama mantan. Jadi banyak orang mengira bahwa ingatan bekerja seperti kamera yang merekam setiap kejadian dalam hidup kamu. Padahal setiap kali kita mengingat sesuatu, otak sebenarnya sedang menyusun ulang memori tersebut. Nah, dalam proses itu, otak bisa menambahkan, mengubah, atau bahkan menghilangkan beberapa detail. Ini contoh-contoh orang yang original, ya. Dalam dalam tongkrongan tuh suka menyebarkan gosip, nambah-nambah manipulatif. Nah benar, manipulatif. Ya benar, otak kamu berarti manipulatif ya. Fenomena ini disebut false memory atau ingatan palsu. Nah misalnya nih,
Kamu yakin pernah nonton film tertentu waktu kecil atau bertemu seseorang di suatu tempat? Tapi setelah dicek lagi, ternyata itu nggak pernah terjadi. Atau ingatanmu adalah gabungan dari beberapa kejadian yang berbeda. Atau bisa jadi kamu cuman pernah ngelihat orang itu di media sosial, tapi kamu udah ngerasa kenal sama dia. Si paling ya. Si paling. Jadi orang yang punya false memory belum tentu sedang berbohong. Mereka benar-benar percaya bahwa ingatan mereka itu nyata. Ternyata yang paling sering menipu kita adalah otak kita sendiri. Jadi, don't trust your brain. Jadi kita percaya sama otak kita sendiri. Jangan percaya sama apapun dah. Percaya sama Tuhan aja ya. Oke. Udah selesai. Tell me something I don't know. Kita lanjut ya. Yes. Kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa madu selalu punya tanda kadaluarsa di kemasannya? Padahal sebenarnya madu itu hampir gak pernah kadaluarsa tahu. Dan itu benar. Bahkan para arkeolog pernah menemukan madu di makam Mesir kuno yang usianya diperkirakan lebih dari 3000 tahun. Wow, lama banget itu semua. Dan yang lebih bikin kagetnya, madunya masih di dalam kondisi baik dan masih layak dikonsumsi. Asal gak tercampur sama air sama kotoran aja sih. Dan rahasianya ada di kandungan madunya. Madu punya kadar gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah. Jadi kondisi ini bikin bakteri dan jamur susah banget berkembang biak. Selain itu, madu juga punya sifat yang asam, jadi mikroorganisme makin sulit bertahan hidup di dalamnya. Aku mau nanya dong, Boleh. kalian pasti punya stok madu ya di rumah? Iya, harusnya ada. Pernah muncul kristal atau jadi padat gitu nggak sih? Iya, punyamu ada kan simpan di kulkas jadi padat gitu. Tenang aja, itu bukan berarti madunya rusak tahu. Itu cuma proses alami yang disebut kristalisasi. Kalau mau cair lagi, cukup kamu rendam air hangat aja biar. Oh, oke deh. Terus kenapa sih madu di supermarket tetap ada tanggal kadaluarsanya? Iya, kenapa sih? Itu kenapa ya? Aku nggak tahu coba. Sebenarnya itu lebih ke aturan pelabelan dan jaminan kualitas dari produksinya aja sih. Selama madunya murni dan disimpan di wadah tertutup, madu bisa bertahan waktu yang sangat lama. Bahkan sampai 3000 tahun tadi. Ya, 3000 tahun aja bisa masih bagus gitu ya. Wah, keren. Apalagi cuma berbulan-bulan lamanya. Aman. Jadi mulai sekarang kalau yang madu yang mengkristal atau sudah simpan bertahun-tahun, jangan mengira madunya basi ya. Siapa sangka salah satu makanan paling awet di dunia ternyata adalah madu. Tell me something I don't know. Nah, kalau kamu berpikir harus terbang ke luar angkasa buat lihat planet lain, kalian salah. Kenapa? Kenapa gitu? Ya, karena di bumi ada satu tempat yang bentuknya beda banget sama bagian dunia manapun. Di mana tuh? Nah, itu namanya Pulau Socotra, guys. Tempat yang paling aneh yang benar-benar ada di dunia. Itu tuh terletak di Samudra Hindia yang masuk dalam wilayah negara Yaman. Pulau ini sudah terisolasi dari daratan selama jutaan tahun, guys. Wow. Ya, karena terpisah sangat lama, alam di sini berkembang dengan cara yang tidak biasa. Sekitar sepertiga tumbuhan di pulau ini tidak bisa kamu temukan di tempat lain di muka bumi ini. Pohon paling terkenal dari Pulau Socotra adalah pohon darah naga. Bentuknya sangat unik, mirip payung raksasa atau jamur alien yang sedang mekar. Kenapa dinamakan darah naga? Kenapa bisa disebut darah naga? Karena kalau batang pohon ini tergores, dia mengeluarkan getah berwarna merah pekat, guys. Oh. Bukan cuma pohon darah naga aja di Pulau Socotra.
Di situ juga ada punya disentron atau mawar burun, pohon berbatang gembung seperti kaki gajah yang bisa berbunga merah muda di tengah tanah kering, guys. Belum lagi spesies burung reptil dan serangga endemik yang bentuknya terlihat asing di mata kita. Nah, kalau kita jalan-jalan di sini, kita kayak benar-benar berasa lagi syuting film fiksi ilmiah di negeri doi itu. Jadi keren gitu loh. Iya, meskipun terkesan misterius, ya, dan gersang, Sokotra punya pemandangan yang sangat indah. Ya, perpaduan antara bukit kabut putih, lautan biru jernih, dan padang pasir raksasa yang lanskapnya makin terkesan megah. Karena keunikannya ini, UNESCO menetapkan Pulau Sokotra sebagai warisan dunia, guys. Wow. Tell me something I don't know. Nah, teman-teman, kalau misalnya aku bilang ada satu organ tubuh di tubuh manusia yang mengendalikan rasa sakit, tapi dia sendiri yang gak bisa ngerasain sakit, kalian pada percaya nggak? Tergantung bayar. Tergantung bayar. Wanita kan biasa. Perangkat bayar ada ya. Ternyata jawabannya itu adalah otak, teman-teman. Oh, Iya, kenapa aneh gak sih? Karena otak itu kan pusat kendali seluruh tubuh nih. Dia tahu kapan tangan terluka, kapan kita kilir, bahkan kapan kamu sedang merasa sakit. Tapi ironisnya, teman-teman, otak sendiri itu nggak bisa ngerasain sakit sama sekali. Soalnya jaringan otak tidak memiliki reseptor nyeri. pantesan ya yang operasi-operasi itu dalam keadaan sadar gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya otak disentuh secara langsung saat operasi, pasien itu gak bakal ngerasain sakit di kepalanya, saatnya sakit otaknya. Nah, Sisil kan sering bilang nih, aduh jangan sakit kepala gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh yang sakit tuh bukan si otaknya, hati, tapi hati sebenarnya hati. Itu mah kenyataan. Nah, yang sakit itu sebenarnya kulit kepalanya, pembuluh darahnya, saraf, atau selaput otak yang ngelilinginnya sih. Gitu. Jadi itu juga alasan kenapa beberapa operasi otak pasien justru dibuat tetap sadar, kayak yang tadi Mas bilang. Karena dokter tuh pengen si pasiennya tetap bisa bicara, menghitung, membaca, atau menggerakkan tangan selama operasi berlangsung. Dan dengan begitu, si dokter bisa memastikan area otak yang mengatur kemampuan bicara, bergerak, atau mengingat itu nggak terganggu. Oh, wow. Jadi kalau misalnya ada teman atau bahkan orang yang bilang, aduh otak kamu sakit banget, itu tuh sebenarnya bukan sakit, bukan otaknya yang sakit ya teman-teman. Tapi itu orangnya yang sakit. Iya sih. Lingkup. Jadi teman-teman, dari 5 fakta yang udah teman-teman aku dan aku berikan tadi, mana yang menurut kalian paling menarik? Kalau aku sendiri sih, yang dari gurita itu yang tadi, itu menurut aku paling menarik. Kalau Aku tuh yang paling menarik tuh yang kata Susio itu yang terakhir. iya, Persib. Ya, Persib sih. kalau aku yang menarik itu yang Berita. oh, Karena orangnya juga itu menarik. Iya. Kayaknya semua setuju ya. iya. Setuju. Menurut aku juga gurita, apalagi kalau jadi topping apa yang kita menarik pisan itu enak banget. Laper ya. Apa deh saya? Kalau menurut teman-teman, yang mana yang menarik? Boleh komen di bawah ya. Atau kalau kamu punya fakta menarik atau informasi menarik lainnya, boleh tulis di kolom komentar nanti ya. Betul. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tungguin video kami selanjutnya ya.